Alkitab nggak mengejar, tidak mengajar tentang pengleheran. Yang ada kepala. Kalau prinsip kebenaran ini, prinsip perjanjian, prinsip pengepalaan, maka sangat mudah seperti yang Sheni ajarkan tadi, bahwa itulah sikap hati, rasa hormat, rasa menghargai, rasa mengasihi, rasa tunduk itu di bagian dalam. Tapi kan ada perempuan-perempuan mulutnya diam tapi hatinya mencak-mencak, kan kita juga sebagai suami suka melihat gitu ya. Ada suami-suami istrinya memang jenis tidak tunduk walaupun dari budaya atau dari apa jenis orang yang enggeh-enggeh gitu. Ya tapi dalamnya enggak, kita juga bisa lihat itu. Tapi poinnya adalah sikap hati di dalam ini. Prinsip pengepalaan itu ya, dasar utamanya bukan tunduk. Dasar utamanya menghargai dan menghormati. Itu adalah konstruksi utama sebagai tiang pancang dalam sebuah rumah tangga. Sikap menghargai dan menghormati. Ketika sikap menghargai dan menghormati dipupuk dalam terus ya, dikembangkan di dalam rumah tangga, anak-anak melihat papahnya menghormati mamahnya, papahnya menghargai mamahnya, maka anak-anak pun secara otomatis itu tumbuh kebenaran itu. Tapi kalau mamahnya nggak menghormati papahnya dan mereka memotret itu dengan jelas, sulit loh anak juga tunduk orang tua nanti. Ada banyak suami-suami ngomongin mamahnya kepada anak-anaknya supaya jadi satu kubu, gitu kan? Atau si istri-istri ngomongin papanya, jelek-jelekin papanya ke anak-anak. Itu merusak rasa hormat dan rasa menghargai. Nah, kalau itu rusak, tulang punggung itu patah, lumpuh semuanya. Gitu. Makanya dalam keluarga yang harus diperkuat dua bagian ini. Rasa hormat dan rasa menghargai itu nggak boleh patah. Kalau itu tulang punggung itu patah, waduh. Saya nggak pernah melihat ada orang atau binatang yang tulang punggungnya patah masih bisa berlari. Saya nggak pernah bisa lihat. Yang ada lumpuh. Rumah tangga juga sama. Ketika rasa hormat dan rasa menghargai nggak ada, maka itu juga akan lumpuh. Hidup dalam perjanjian itu adalah rasa hormat dan rasa menghargai. Dan itu harus turun. Roh itu harus turun ke anak-anak cucu kita. Kalau saya lihat dalam kisahnya Daud misalnya. Kenapa Daud muncul Batseba? Apakah karena istrinya nggak punya? Dia punya. Tapi ketika istri pertamanya si Mikal, waktu itu tuh Mikal tuh bukan Mikal yang dikasih sebenarnya oleh Saul, kakaknya Mikal. Kakaknya Mikal dikasihkan ke Daud. Begitu waktunya mau menikah, diberikan pada orang lain. Tujuannya supaya Daud patah hati. Daud gak patah hati. Tapi karena Mikal bilang kepada papahnya, "Pah, aku aja yang menikah." Buat Saul, ya udah. Itu pikiran Saul itu akan menjerat Daud. Tapi ketika si Mikal ini begitu dari lahir diam di istana, punya banyak dayang-dayang, maka dia gak punya rasa hormat kepada Daud. Siapa lu? Anak gembala. Urusan cuma kambing domba. Aku adalah putri, tuan putri. Yang dihormati di seluruh istana ini, aku paling dihormati. Kakakku gak dihormati. Nah, itu yang ada dalam dirinya. Ketika menikah, rasa hormat dan rasa menghormati gak ada. Nah, itu masalahnya. Ketika dia melihat Daud menari-nari, dan akhirnya Daud langsung, kamu tebar pesona kepada wanita-wanita, kepada budak-budak. Nah, pikirannya begitu. Itu 1 Samuel berapa? 1 Samuel berikutnya di ayat 12 muncul Batseba. Harusnya pada waktu itu Mikal melihat suaminya menari-nari, dia bilang pada dayang-dayang, ganti baju. Jangan pakai baju yang panjang-panjang gini. Kan istana kan. Cari yang long dress tapi gak punya ekor panjang. Cepetan, aku mau menari dengan suamiku. Langsung turun. Hei suamiku, aku ikut menari. Kata Daud, ayo. Udah mereka menari berdua.
gak akan ada wanita lain. Nah yang gini-gini harusnya kita ngerti. Itu adalah prinsip perjanjian.